setelah tersusun gitu ya, biasanya kan ada sebuah pemaparan gitu kan oleh tim gitu ya. Nanti ada sebuah penyelarasan gitu. Selanjutnya adalah penetapan tujuan dan sasaran. Langkah-langkahnya adalah tetapkan tujuan spesifik. Ini udah mulai menurut. Nah, berdasarkan kategori status desa. Berdasarkan kategori status desa. Tentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Jadi, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Gitu. Nah, kenapa? Kalau kita bicara tentang bersumber dana desa, itu ya, setiap tahun pasti akan ada sebuah pergantian regulasi. Gitu. Prioritas penggunaan dana desa. Di tahun ini apa? Tahun ini apa? Begitu juga dengan kebijakan yang dikeluarkan misalnya oleh Kementerian Keuangan. Mungkin kita harus bersanding juga dengan regulasi yang menghampiri yang akan menjadi sebuah regulasi supradesa. Yang mana itu akan masuk ke itu pun harus di apa namanya dispesifikasi lagi gitu ya, agar ada sebuah relevan dan berbatas. Yang kedua adalah sasaran jangka pendek dan panjang gitu ya. Buat sasaran jangka pendek dan jangka panjang untuk setiap sektor pembangunan. Penyusunan program dan kegiatan, langkah-langkahnya adalah rancang program, buat program-program yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Misalnya program peningkatan akses air bersih untuk desa sangat tertinggal. Nah, tadi itu kan, ini kan bagian daripada apa namanya penyempurnaan fokusnya pada desa yang sangat tertinggal. Itu adalah bidang kesehatan gitu ya. Nah, dan kesehatan itu ternyata membutuhkan akses air bersih. Yang berikutnya adalah rincian kegiatan. Detailkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap program, termasuk sumber daya yang dibutuhkan, pelaksana, dan jadwal. Ini memang makanya kenapa penyusunan RKP itu dari mulai start Juli, dari 1 Juli sampai dengan uh, September itu. Agustus, September itu. September, Oktober. Nah, selanjutnya adalah penyediaan sumber daya. Langkah-langkahnya adalah jelas, itu adalah budgeting itu, anggaran gitu. Tentukan anggaran yang dibutuhkan dan sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan seperti dana desa, APBD, bantuan pemerintah dan kemitraan dan pihak bank. Nah, makanya dalam proses-proses rentang seperti ini, misal gitu yang sering timbul, kami belum tahu gitu budgetingnya di sini berapa. Ya dipakai dulu anggaran tahun yang lalu gitu. Itu toh di dalam penyusunan RKP kan masih nanti kan endingnya itu kan ada di dalam penyusunan rancangan APBD dan APBD. Kita di RKP kan perkiraan-perkiraan. Gitu. Nah, yang kedua adalah sumber daya manusia, identifikasi dan alokasikan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan program yang kegiatan. Makanya di dalam RKP itu kan melibatkan warga masyarakat yang mempunyai kemauan gitu ya. Ada kemampuan juga ada kemauan. Ada kemauan nggak punya kemampuan nanti juga repot juga gitu kan. Ini harus bersanding, dan di sini adalah kehadiran para pendamping itu sangat dibutuhkan. Jangan menunggu, tetapi kita harus bisa masuk ke sana menjadi bagian proses itu sendiri. Sehingga apa yang kita hasilkan juga wajib dijelaskan kepada desa supaya data yang itu bunyi gitu. Kalau udah bunyi terus mau diapakan gitu kan. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan dan monitoring. Langkah-langkahnya adalah implementasi, yaitu laksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini kalau kita kan wajib itu kan. Sebelum adanya pembahasan di tingkat kecamatan atau tim, kehadiran daripada pendamping itu jangan sampai tertinggal, jangan sampai di depan, selalu di samping. Biar nanti pada